datang di tutorial PHP. Di video kali ini kita bakal membahas tentang cookie di PHP. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita buat overview dulu tentang apa saja yang akan dibahas. Soalnya saya ini gampang lupa gitu ya. Jadi kita bakal membahas tentang sedikit saja di sini pengertian cookie. Cookie bukan cookie kue ya, tapi di sini cookie dalam web programming begitu. Kemudian kita bakal membahas tentang cara mengakses cookie. Kemudian yang terakhir kita bakal bahas cara menghapus cookie begini. Jadi kita bahas yang pertama, apa ini cookie? Cookie ini sebenarnya sederhananya dia itu sebuah file teks kecil, kira-kira sekitaran 4 KB di browser yang digunakan biasanya untuk mengidentifikasi user atau mempersonalisasi halaman website berdasarkan user. Jadi misalkan ketika user mengakses suatu website, nanti kalau dia menggunakan cookie websitenya, dia mungkin bisa mengambil data nama username dari user tersebut, kemudian mungkin setting yang user tersebut buat di websitenya dan lain-lain. Jadi ketika user tersebut mengakses website tersebut, dia tidak perlu setting ulang atau mungkin tidak perlu login ulang dan lain-lain ya. Tapi tentunya di sini untuk cookie itu kita tidak boleh menyimpan informasi sensitif ke dalamnya. Itu karena tidak aman ya. Lebih baik kalau seperti informasi login seperti password dan lain-lain, itu mungkin bagusnya kita gunakan session. Practice-nya itu pakai session. Best practice-nya. Jadi sederhananya, ini adalah file teks kecil yang kita gunakan untuk mengambil informasi untuk mempersonalisasikan setting user di website kita, seperti nama user dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke cara mengakses cookie. Untuk mengakses cookie ini kita biasanya jalankan di atas script HTML. Di atas ini. Kemudian kita pakai fungsinya itu set cookie ya, kalau saya tidak salah ya. Jadi di sini kita buat set cookie begini, kemudian ada parameternya. Di sini parameter yang wajib itu yang digaris bawahi di sini, name, namanya, kemudian yang lainnya itu adalah opsional, seperti value, expire, path, domain, secure, HTTP only, dan lain-lain ya. Jadi yang wajib itu adalah namanya. Tapi di sini di sesi kali ini kita paling mungkin akan pakai nama, nilainya, kemudian expire ya. Jadi di sini sudah ada ya parameternya. Untuk value dari nilai ini, value kan artinya nilai, yang seperti saya bilang sebelumnya itu jangan digunakan untuk menyimpan informasi sensitif karena dia ini bakal disimpan di komputer user. Expire ini kita gunakan untuk men-set kapan waktu kadaluarsa dari cookie-nya. Jadi cookie itu bisa diatur kapan dia kadaluarsanya. Misalkan selama 30 hari, nanti setelah 30 hari dia terhapus begitu. Path ini lokasinya, domain ini adalah domain dari cookie-nya. Misalkan nama websitenya .com begitu. Kemudian secure ini kalau dia true, nantinya dia hanya bisa diakses cookie-nya itu kalau
format URL-nya, format URI-nya itu menggunakan HTTPS. Kalau di sini dia kalau true HTTP only, nanti dia hanya bisa pakai HTTP, kebalikan dari secure. Kalau saya tidak salah begitu. Jadi di sini nanti kita pakai argumen, pakai parameter. Lalu di sini ya, di body, di bagian konten dari halaman kita bakal coba panggil nilai dari cookie yang kita set di sini. Jadi di sini kita butuh tag PHP. Begini. Nanti kita echo. Kemudian di echo-nya ini kita bakal gunakan super global cookie begini. Karena super global itu dalam bentuk array, kita panggil begini dengan key-nya begitu. Di sini saya jadikan komentar aja ya nanti ya. Kita bakal bermain di sini dulu. Jadi di sini kita punya nantinya nilai nama dari cookie-nya. Misalkan nama user ya di sini. Kemudian kita punya value-nya, punya nilainya. Jadi nilainya di sini saya tulis John Doe. Kemudian di sini kita punya expire-nya. Kita pakai time di sini. Di plus, kemudian kali plus 30 ya. Plus 30 kali 24. Kalau saya tidak salah. Untuk 30 hari. 30 kali 24 kali 60 kali 60. Jadi 30 hari dikali 24 jam dikali 60 menit kali 60 detik. Ini untuk perhitungan waktu sekarang ditambah 30 hari. Nanti harinya kalau mau beda pakai ini aja, diganti aja berapa hari. Sekarang kita lihat dulu di sini. Karena kita belum menampilkan di body-nya, di bagian kontennya. Jadi kita bisa akses untuk melihat cookie-nya di inspect element atau F12 ya kalau saya tidak salah. Shortcut-nya di Chrome. Di bagian aplikasi. Kemudian ada cookie di sini. Kemudian lihat di sini. Ini adalah domain dari website yang saat ini kita akses di browser. Karena di sini belum saya refresh, kita coba refresh dulu di sini. Refresh. Kemudian cookie-nya terbuat sesuai dengan fungsi set cookie yang kita definisikan di awal begini. Oke, untuk ininya, untuk dokumentasinya bisa lihat di sini ya. HTTPS, PHP.NET, manual and function, kemudian nama fungsinya apa. Begitu. Di sini dia sudah ada cookie-nya. Kemudian expire-nya ada detailnya juga. Sekarang kita sudah punya cookie-nya di sini. Sekarang kita pengen mengaksesnya di bagian body untuk ditampilkan di halaman. Untuk menampilkannya di sini kita hilangkan komentar ya. Kemudian cookie, lalu key-nya apa? Di sini kita punya key-nya username ya, kalau saya tidak salah ya. Sesuaikan di sini name dari cookie-nya. Lalu kita coba refresh dan dia muncul. Kita bisa kayaknya bisa pakai print R juga ya di sini ya. Print R, kemudian super global cookie, kemudian di sini kita bisa buat name, username ya, name, atau mungkin nggak pakai juga bisa ya. Saya mau coba kita nggak pakai key-nya. Nah ini dia akan tampil dalam bentuk array. Kalau kita gunakan fungsi print return. Print R ya, bukan print return. Print human readable information about a variable. Jadi kalau kita pengen sekedar testing, kalian bisa gunakan print R untuk melihat strukturnya, struktur cookie-nya. Atau kalian juga bisa pakai langsung echo aja.
Tapi dalam kasus skenario cookie, best practice-nya itu seharusnya kita pakai kondisi. Jadi maksudnya di sini, saat user mengakses website karena website kita menggunakan cookie, kita cek dulu di script kita, di browsernya user ini ada cookie nggak sih? Kalau nggak ada, misalkan kita cookie-nya itu untuk mengidentifikasi user. Jadi kalau cookie-nya nggak ada, maka user tersebut adalah tamu begitu. Tapi kalau dia punya cookie di dalam browsernya, berarti dia itu adalah user. Kemudian kita echo nama dari user tersebut. Untuk kasus ini, skenario ini, tentunya kita butuh kondisi di sini. Jadi kita bisa gunakan if. Nanti kalau variabel cookie-nya di set, ada ininya sudah di set, nanti kode if-nya ini dijalankan. Tapi kalau enggak, berarti kita pakai else ini. Lalu else ini pesan kita mau apa gitu. Di sini saya pesannya, saya buat selamat datang tamu gitu, guys. Kalau dalam bahasa Inggris kan di website bahasa Inggris itu biasanya welcome guys kayak gitu. Saya buat di bahasa Indonesia kan aja biar gampang dimengerti. Kemudian kondisinya is set, value-nya apa begitu. Karena di sini kita bermain dengan cookie, kita panggil super global cookie-nya di sini. Cookie, kemudian key-nya apa? Key yang kita definisikan di awal script di sini adalah username. Nah, di sini kalau cookie username ini ada, kita jalankan pesannya, kita outputkan pesan selamat datang begini. Selamat datang, nama usernya apa begitu. Di sini kita pakai concat aja. Di sini super global dari cookie. Cookie, kemudian key-nya apa? Key-nya username. Begini ya. Sekarang kita coba refresh dan dia muncul begini. Tapi biar lebih rapi di sini, saya kasih spasi sedikit. Kemudian dia tampil begini. Selamat datang, nama username begitu. Sekarang kita mau cek kalau kondisi ini false, kalau dia nggak ada cookie-nya. Jadi kita coba delete di sini. Sekarang saya coba delete manual aja di sini dari browser. Nanti kita coba untuk menghapusnya berdasarkan set cookie kita. Jadi kita coba pakai script untuk menghapus cookie-nya. Oke, di sini sudah saya hapus ya. Kemudian saya silang aja di sini. Saya reload. Kemudian statusnya berubah menjadi tamu. Gitu. Untuk sekarang kita lanjut ke membahas cara menghapusnya. Cara menghapusnya ini seperti dilihat di sini. Kita punya value, kemudian namanya, nama, kemudian value-nya, kemudian waktu expire-nya. Jadi kalau kita pengen menghapusnya, kita kebalikan aja dari waktu expire yang kita buat minus begitu. Jadi di sini kita buat minus 1 jam ya. Karena di sini saya rasa saya ngomong belum nyampe 1 jam di sini. Kemudian value-nya kita kosongkan begini. Untuk 1 jam itu kalau saya tidak salah 60 kali 60. 60 kali 60 itu 3600. Jadi minus 3600. Seharusnya kalau saya buat begini, cookie-nya itu akan dihapus. Tapi karena kita saat ini belum ada cookie. Oh, sini ada ya. Coba saya refresh. Ya. Oke. Oh, di sini value-nya kita belum buat. Begini. Tadi kalau dia ini begini, kalau kita berubah di script ini tentunya nama dari value
cookie-nya ini juga berubah. Dia mengikuti nilai dari value. Tapi di sini kita pengen menghapusnya begitu. Kita rubah aja. Min 3600 60 kali 60 ya. Sekarang status kita punya cookie di sini. Kemudian ketika di refresh, dia akan hilang. Jadi dia akan mereturn nilai nilai dari sejam yang lalu dengan value yang kosong. Itu cara menghapus cookie-nya. Cuma perlu diperhatikan di sini untuk argumennya, kita harus benar-benar sama ketika kita pengen menghapus suatu cookie supaya itu bisa dipastikan terhapus cookie-nya. Kalau tidak, kemungkinan besar itu bisa nggak terhapus cookie-nya kalau kita salah argumennya. Oke, mungkin sekarang cukup segini ya untuk cookie ya. Semoga gampang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.